Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga jika kalian mau keluar rumah atau mau melakukan aktivitas di luar rumah, tolong patuhi protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah baik, Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Napa Salsabila, Hadir, Bu. Gibran Sapana, Hadir. Julpar Sapana. Hadir. Oke, hadir semua ya. Bagaimana, sudah siap menerima materi kita hari ini? Siap ya? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan notasi dari bilangan berpangkat. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari bilangan berpangkat itu apa? Ya, silakan Nafa. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Ya, betul sekali ya. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, di sini kita akan lihat jika ada suatu bilangan A, di mana bilangan A ini merupakan bilangan real dan dipangkatkan dengan N, di mana N ini merupakan bilangan bulat positif, maka secara matematis ini sama dengan A kali A dikali A, di mana nanti bilangan A ini sebanyak N faktor. Nah, dari sini kita akan mengenal A itu sebagai bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Contohnya, di sini Ibu punya suatu bentuk perkalian. Ini berarti untuk bilangan pokok atau basisnya adalah 3 ya. Nah, berapa 3-nya? Ada 4. Nah, 4 itu merupakan pangkat atau eksponen. Hasilnya 3 pangkat 4. Atau misal di sini Ibu punya bentuk pangkat 5 pangkat 3. Itu artinya 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5-nya sebanyak 3 kali. Oke, sampai sini bisa mengingat kembali untuk materi sebelumnya? Bisa ya? Itu sedikit materi pada pertemuan kita sebelumnya. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan menyampaikan terkait kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil, serta tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung dengan sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk indikator pencapaian hasilnya, yang pertama adalah memahami sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, melakukan operasi hitung menggunakan sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama diharapkan siswa bisa memahami sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Yang kedua, diharapkan siswa bisa melakukan operasi hitung menggunakan sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Yang ketiga, diharapkan siswa bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran blended learning, di mana model pembelajaran blended learning ini merupakan penggabungan dari pembelajaran tatap muka dan dalam jaringan, supaya kita bisa tetap berinteraksi.
Jadi nanti jika kalian ada yang mau bertanya atau mau menjawab, silakan aktifkan voice-nya ya. Dan ibu juga akan menggunakan metode pembelajaran tanya jawab. Jadi nanti silahkan kalian aktif ya untuk bertanya, untuk menjawab. Nanti itu akan menjadi poin atau nilai bagi kalian. Ya, paham? Paham. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, pada bilangan berpangkat, terdapat sifat-sifat yang dapat kita gunakan untuk memudahkan dalam perhitungan aljabarnya. Nah, di sini untuk sifat yang pertama, itu bentuk umumnya A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Kita masuk ke contoh. Contoh, misalnya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 4. Nah, di sini basisnya sama, ya. Berarti kita tinggal tulis 7, pangkatnya kita tambahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 4, 7. Ya, jadi hasilnya 7 pangkat 7. Nah, oke. Kita misalnya contoh yang kedua, basisnya berbentuk pecahan. 2/3 pangkat 5 dikali 2/3 pangkat 4. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Gibran. 2/3 pangkat 9. Ya, berarti ini basisnya sama ya, 2/3, 5 ditambah 4 sama dengan 2/3 pangkat 9. Seperti itu ya. Paham untuk sifat yang pertama? Cukup mudah ya. Basisnya tetap sama, sedangkan untuk pangkatnya tinggal ditambahkan. Seperti itu ya untuk sifat yang pertama. Jika sudah paham, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu bentuk umumnya A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya A pangkat M dikali N. Nah, jika ada suatu perpangkatan lalu dipangkatkan lagi, berarti nanti hasilnya basisnya akan tetap sama dan untuk pangkatnya merupakan hasil perkaliannya. Contoh yang pertama, misalnya 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 misalnya. Nah, ini berarti 5, 3 dikali 2 ya, berarti 5 pangkat 6. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, misalnya P dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 3. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan jawaban. P pangkat 12. Ya, berarti ini P pangkat 4 dikali 3 ya, sama dengan P pangkat 2. Seperti itu. Kita misalkan ada suatu contoh soal seperti ini. Misalnya contoh soal yang ketiga ya. Jika X sama dengan 2, tentukan nilai dari empat pangkat 2X lalu dipangkatkan lagi X min 1. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Maka kita bisa menjawab dengan sifat yang kedua. Misalkan yang ini kita tulis dulu ya, 4 pangkat 2X dikali X min 1. Maka ini hasilnya 4, kita lihat untuk pangkatnya dikalikannya, berarti 2X pangkat X yaitu 2X kuadrat. Lalu 2X dikalikan negatif 1, maka negatif 2X.
Setelah itu kita masukkan X-nya sama dengan 2. Berarti 4 pangkat 2. X-nya kita masukkan 2 pangkat 2 negatif 2 pangkat 4. 2 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 2 nya 4, kalau dikalikan lagi 2 berarti 8 ya, dikurangi 2 kali 2 4. Maka hasilnya 4, 8 dikurangi 4 adalah, maka hasilnya 4 pangkat 4. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, jika sudah paham kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu bentuk umumnya A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini untuk bentuk umum sifat yang ketiga. Contoh, misal yang pertama 2 kali 3 dipangkatkan 5. Maka 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Mudah ya? Jadi seperti itu. Misalnya contoh yang kedua. 2B pangkat 8. Nah, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Nafa. 2 pangkat 8 dikali B pangkat 8. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini 2B itu adalah sama artinya dengan 2 dikali B. Maka kita bisa hitung dengan 2 pangkat 8 dikali B pangkat 8. Seperti ini. Sampai sini paham untuk sifat yang ketiga? Paham. Paham ya? Baik, di sini Ibu sudah menyediakan suatu media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini bernama papan bilangan pangkat atau sering juga disebut dengan Fabilpa. Nah, fungsi dari media pembelajaran ini adalah untuk membantu kita memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, untuk cara penggunaannya kita langsung saja lihat pada sifat yang pertama pada bilangan berpangkat. Seperti contohnya, untuk sifat yang pertama di sini ada contoh soal seperti ini. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 4. Nah, lalu setelah itu kita misalkan gulungan kertas warna oranye ini sebagai 7. Lalu setelah itu kita masukkan gulungan kertas warna oranye sebanyak 7 pangkat 3. Nah, 7 pangkat 3 itu merupakan perkalian 7-nya sebanyak 3 kali ya. Nah, lalu kita masukkan gulungan kertas warna oranye ini ke dalam wadah sebanyak pangkat 7 kali 7 kali 7. Nah, di sini dikali lagi 7 pangkat 4. Berarti perkalian 7-nya sebanyak 4 kali. Kita masukkan lagi gulungan kertas warna oranye 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, setelah itu untuk hasilnya kita bisa langsung menghitung gulungan kertas warna oranye yang sudah masuk ke dalam wadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perkalian 7-nya sebanyak 7 kali. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 7. Seperti itu. Untuk sifat yang kedua, kita juga bisa menggunakan papan bilangan pangkat ini. Nah, contoh sifat yang kedua, di sini ada suatu contoh soal. Untuk sifat yang kedua. Nah, di sini ada suatu contoh soal 5 pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi 2. Nah, caranya kita misalkan gulungan kertas warna oranye ini sebagai 5 pangkat 3. Nah, setelah itu kita lihat lagi soal, ternyata 5 pangkat 3-nya dipangkatkan 2. Berarti kita masukkan gulungan kertas warna oranye sebanyak 2. 5 kali 3 dikali 5 kali 3.
Setelah itu kita uraikan 5/3 ini dengan memisahkan gulungan kertas warna kuning ini sebagai 5. Nah, untuk yang pertama, 5/3 yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu gulungan kertas warna kuning ke wadah. Berarti untuk yang pertama 5 kali 5 kali 5. Lalu kita batasi terlebih dahulu. Setelah itu untuk 5/3 yang kedua kita isi lagi dengan gulungan kertas warna kuningnya. Lalu kita batasi. Nah, sekarang kita untuk melihat hasilnya, kita tinggal hitung manik-manik yang ada di wadah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian 5-nya sebanyak 6 kali. Berarti hasilnya adalah 5/6. Seperti itu. Sifat yang ketiga juga kita bisa gunakan papan bilangan pangkat ini. Nah, misalkan ada suatu contoh soal seperti ini. Nah, ini merupakan contoh soal dari sifat yang ketiga. Nah, caranya kita misalkan gulungan kertas warna oranye ini sebagai 2 kali 3. Lalu kita beri dulu wadah ini dengan gulungan kertas warna oranye sebanyak 4. Sebanyak pangkat. 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2. Nah, setelah itu kita uraikan 2 kali 3 ini dengan memisalkan gulungan kertas warna kuning ini sebagai 2 dan gulungan kertas warna biru sebagai 3. Nah, setelah itu kita masukkan gulungan kertas warna kuning dan warna biru sesuai dengan wadah yang ini. Nah, untuk yang pertama itu, lalu kita batasi. Lalu untuk yang kedua kita kasih lagi. Lalu untuk yang ketiga kita kasih lagi gulungan kertas warna kuning dan warna biru. Dan yang terakhir Nah, setelah itu kita kelompokkan warnanya. Jadi kita
kelompokkan dulu yang kuning. Nah, untuk melihat hasilnya, kita tinggal hitung berapa jumlah gulungan kertas warna kuning dan warna birunya. Nah, untuk gulungan kertas warna kuning yaitu 2 ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dan gulungan kertas warna biru yaitu 3 sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Nah, hasilnya berarti untuk 2 itu pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 4 juga. Nah, itu untuk sifat yang ketiga. Ini untuk contoh soal yang pertama. Yang pertama, misalnya ada sebuah soal cerita, Pak Dito mempunyai kebun berbentuk persegi dengan panjang sisinya 200 meter. Berapa luas kebun Pak Dito? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita bisa gunakan sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, kita jawab diketahui dulu ya, diketahui di sini sisinya atau S sama dengan 200. Nah, 200 kita 200 meter ya. 200 ini kita bisa rubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 2 kali 10 pangkat 2. Ya. 2 dikali 10 dikali 10. Berarti 200. Seperti itu ya. Nah, ditanya itu luas kebun. Atau karena di sini luas kebunnya berbentuk persegi, maka ditanyakan luas persegi ya, atau ditanya dengan luas persegi. Nah, jawab untuk penyelesaiannya. Ada yang masih ingat luas persegi itu apa? Materi kelas 7 ya. Oke, silahkan jawaban. Oke, luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, di sini sisinya adalah 2 dikali 10 pangkat 2. Lalu dikali lagi 2 kali 10 pangkat 2. Nah, berapa hasilnya? Berarti kita jumlahkan dulu 2 dikali 2-nya. Berarti sama dengan 4 dikali. Nah, karena di sini 10-nya sama-sama memiliki pangkat dan ada perkalian, maka bisa kita gunakan sifat yang pertama, yaitu 10-nya tetap sama dan untuk pangkatnya kita jumlahkan. A sama dengan 4 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 40.000 meter ya. Karena di sini 10 pangkat 4 juga bisa kita tulis dengan 10-nya sebanyak 4 kali atau 40.000 meter. Sampai sini paham? Ya, jadi luas kebun Pak Dito adalah 40.000 meter. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Contoh soal yang kedua, misal di sini ada soalnya B pangkat 2 dikali A dikali 3B dikali 3A pangkat 2. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Maka bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, di sini kita gabungkan antara bilangan bulatnya, ya ini untuk bilangan bulat, kelompok bilangan bulat, lalu kelompok variabel A dan kelompok variabel B. Karena di sini ada variabel B, variabel A dan juga ada bilangan bulat. Untuk bilangan bulatnya ada 3 dikali 3. Lalu kita lihat untuk variabel A-nya. Berarti di sini ada A dikali A pangkat 2. Lalu untuk B-nya ada B pangkat 2 dan ada B. Sampai sini paham? Jadi kita kelompokkan dulu ya, bilangan bulat, variabel A dan variabel B-nya. Nah, kita langsung hitung, berarti 3 dikali 3 adalah 9. Dikali, nah di sini kita bisa gunakan sifat yang pertama ya. Karena basisnya sama dan ini merupakan perkalian, maka kita tulis basisnya sama, dan untuk pangkatnya di sini lihat, di sini meskipun ini tidak ada pangkat, tetapi itu berarti A ini memiliki pangkat 1 ya. Tapi pangkat 1 itu tidak ditulis juga tidak apa-apa. Nah, di sini 1 ditambah 2 dikali B pangkat 2 ditambah 1 ya. Nah, sama dengan 9 dikali A pangkat 1 ditambah 3, 1 ditambah 2, 3 dikali B-nya juga 3. Sama dengan 9A pangkat 3, B pangkat 3. Berarti ini hasilnya. Sampai sini paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, misalnya ada soal seperti ini. Contoh soal yang ketiga ada 2A pangkat 3 dikali 4A pangkat 5 dikali 2A pangkat 2. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Karena di sini ada kurung, berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, kita lihat 2A dipangkatkan 2. Nah, ini sama dengan sifat yang ketiga. Ya, ini sama aja dengan 2 dikali A dipangkatkan 2. Oke, untuk yang 2A pangkat 3-nya kita tulis lagi, dan untuk A pangkat 5-nya ditulis terlebih dahulu, lalu dikali. Nah, kita gunakan sifat yang ketiga. Tadi masih ingat kan? Jika ada 2 dikali A dipangkatkan 2, maka hasilnya 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2. Sampai sini paham? Paham ya? Kita gunakan sifat yang ketiga. Nah, setelah itu kita kelompokkan. Ini untuk kelompok bilangan bulat dan ini untuk kelompok variabel A. Untuk bilangan bulatnya 2 dikali 4, ya ada 2, ada 4 dan juga ada 2 pangkat 2. Nah, untuk variabelnya ada A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Setelah itu kita bisa hitung, ini 2 dikali 4, 8 ya, dikali 2 pangkat 2 itu 4 ya, karena 2 dikali 2. Lalu dikali lagi, untuk ini kita bisa gunakan sifat yang pertama. Karena di sini ada perkalian, basisnya sama, berarti kita tinggal tulis basisnya sama dan untuk pangkatnya kita tambahkan.
itu. Maka nanti hasilnya 8 dikali 4 adalah 32. Dikali A pangkatnya kita jumlahkan berarti jadi berapa? 8, 9, 10 ya. Maka hasilnya 32 A pangkat 10. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nah untuk materi sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat cukup sampai di sini. Ya, jadi kesimpulannya pada bilangan berpangkat terdapat sifat-sifat yang dapat kita gunakan untuk mempermudah atau mempersingkat ya tadi pada perhitungan aljabarnya. Jadi ketika kita lihat di sini kita bisa menggunakan sifat-sifat supaya nanti bisa lebih cepat dan juga lebih mudah. Jadi seperti itu ya untuk kesimpulan materi dari sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, untuk kesimpulan lainnya, sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat itu ada berapa? Ada 3 ya. Kita simpulkan materi kita hari ini. Jadi sifat perkalian pada bilangan berpangkat itu ada 3. Untuk sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini untuk sifat yang pertama. Lalu selanjutnya, sifat yang kedua. Oke, silakan Gibran. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. A pangkat M dikalikan dengan N, maka hasilnya A pangkat M dikalikan N. Itu ya. Dan sifat yang terakhir tadi untuk sifat yang ketiga. Oke, silakan Nafa. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini kesimpulan dari materi kita hari ini berkaitan dengan sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham semuanya? Oke, paham ya? Nah, jadi untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat, materinya sampai sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat pembagian pada bilangan berpangkat, lalu ada pangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi nanti kalian silahkan cari-cari terlebih dahulu materi tentang sifat-sifat pembagian bilangan berpangkat, lalu pangkat 0 dan pangkat negatif. Ya. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu nanti akan share di grup WhatsApp ya. Silahkan nanti kalian isi dan jawabannya kirim ke email Ibu. Ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.